Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi kalian akuntansi tahun pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 4 UD Mawarkul. Di video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah tentang bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian dan cara posting ke buku besarnya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyusun jurnal penyesuaian, data yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan data trial balance per 31 Desember 2024 serta dokumen penyesuaiannya ya, atau bukti memorialnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunannya. Kita lihat di sini ya, dokumen penyesuaian yang pertama atau dokumen transaksi ke-21. Persediaan air office supplies dinilai 2.175.000. Padahal sebelumnya, kalau kita lihat di neraca saldo, persediaan office supplies kita itu ada 11 juta. Tapi ketika lihat di data penyesuaian, itu tinggal 2.175.000. Berarti di sini ada office supplies yang berkurang. Nah, office supplies yang berkurang itu kita teramakan sebagai beban ya, atau office supply expense. Nilainya itu sebesar, kita hitung ya, 11 juta, yaitu nilai office supplies dari neraca saldo ya, 11 juta ini kita kurangi dengan yang ada di data penyesuaian ya. Kita kurangi dengan yang ada di data penyesuaian ya, yaitu 2.175.000. Jadi kita kurangi 2.175.000. Nilainya 8.825.000. Berarti di sini office supply berkurang sebesar 8.825.000. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 31, debitnya kita masukkan ke akun office supply expense ya, atau beban perlengkapan dengan kode 6.200, kemudian kreditnya kita masukkan ke akun office supply expense dengan kode 1.600, nilainya masing-masing 8.825.000 ya. Nah, berikutnya kita ke penyesuaian yang kedua. Beban sewa toko bulan Desember 2024 2 juta rupiah. Maka langsung kita buat saja jurnalnya di sini. Debitnya adalah rent expense dengan kode akun 6.600. Kreditnya adalah prepaid rent dengan kode akun 1.800. Nah, nilainya masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Berikutnya di sini ada beban asuransi Desember 2024 1.750.000. Maka kita langsung saja buat jurnalnya. Debitnya insurance expense dengan kode akun 6.500. Kemudian kreditnya prepaid insurance dengan kode akun 1.700. Nilainya masing-masing sebesar 1.750.000. Berikutnya di sini ada taksiran kerugian piutang 2,5% dari saldo per 31 Desember 2024 ya. Jadi di sini kita akan menghitung besarnya beban kerugian piutang. Besar beban kerugian piutang itu diperoleh dari 2,5%. Ini nanti kamu kalikan dengan saldo account receivable ya, yaitu 566.325.000. Kemudian nanti hasilnya kita kurangi dengan saldo allowance 12.800.000. Kita hitung sekarang. Kita lihat di sini saldo account receivable 566.325.000, 566.325.000. Ini kita kali dengan 2,5%. Hasilnya ini kita kurangi dengan saldo allowance ya. Kita kurangi dengan saldo allowance ini 12.800.000 ya. Jadi kita kurangi dengan
12.800.000. Nah, besarnya beban kerugian piutang 1.358.125. Nah, ini kita masukkan ke akun. Debitnya adalah beban kerugian piutang atau bad debt expense dengan kode akun 6.300. Kreditnya kita masukkan ke akun allowance ya dengan kode akun 1.400. Nilainya masing-masing 1.358.125. Ya. Berikutnya kita ke penyesuaian yang ke-22. Kita lihat di sini. Penyusutan equipment bulan Desember 1.375.000. Maka kita buat di sini. Debitnya kita masukkan ke akun depreciation expense dengan kode 6.400. Kreditnya kita masukkan ke akun equipment accumulated debt dengan kode 12110. Nilainya sebesar 1.375.000. Ya. Berikutnya, gaji bulan Desember sebesar 10 juta akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti ini ada utang gaji ya. Maka kita buat jurnalnya. Debitnya kita masukkan ke akun wages and salaries expense. Kreditnya kita masukkan ke akun expense payable. Untuk wages and salary expense kodenya adalah 6.700, sedangkan expense payable 2.200. Nilainya masing-masing sebesar 10 juta. Berikutnya kita ke dokumen ke-23. Ya, kita lihat di sini. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup. Saldonya kita pindahkan ke akun PPN payable. Maka kita lihat di sini di neraca saldo. Kita lihat untuk akun PPN outcome dan PPN income ya. Ini PPN outcome dan ini nilainya. Kemudian untuk PPN income ya, ini nilainya. Kalau kita lihat di sini, PPN income ada di debit, sementara PPN outcome ada di kredit ya. Maka cara pembuatan jurnal penyesuaiannya, karena kita akan menutup akun PPN outcome dan PPN income, ini jurnalnya jadi kita balik. Yang awalnya di kredit jadi di debit, yang awalnya di debit jadi di kredit, ya. Maka buat jurnalnya kita buat di sini. Debitnya jadi PPN outcome, ya. Kodenya 2.800. Nilainya ini kita masukkan 143.375.000. Kemudian kreditnya ini kita masukkan ke akun PPN income dengan kode 1.900. Nilainya 110.822.000. Ya, kalau kita lihat di sini masih besar sisi debit daripada sisi kredit. Berarti selisihnya kita letakkan di kredit ke akun PPN payable dengan kode 2/1700. Nilainya ini kita kurangi 143.375.000. Ini kita kurangi dengan 110.822.000. Nilainya 32.553.000. Kita catat di sini. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita ke data penyesuaian yang terakhir. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran bruto pada perusahaan di bulan Desember adalah 561.500.000. Catat PPh ke dalam akun income tax expense dan income tax payable. Ya, maka kita akan menghitung besarnya pajak atau besarnya income tax expense. Besarnya income tax expense itu kita peroleh dari, kita buat di sini 561.500.000
kita kali dengan 0,5%. Hasilnya 2.807.500 ya. Maka kita buat di sini untuk jurnalnya, debitnya kita masukkan ke akun income tax expense dengan kode akun 9.300, kreditnya kita masukkan ke akun income tax payable pasal 2529 dengan kode 2.600, nilainya masing-masing 2.807.500 ya. Kalau sudah, jurnal penyesuaian ini kita jumlahkan ya, baik sisi debit maupun sisi kredit harus balance ya. 171.450.625. Nah, selesai untuk pembuatan jurnal penyesuaian ya. Tahap berikutnya, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita akan memposting data jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar ya. Kita ke buku besar sekarang. Nah, sekarang kita akan mulai proses posting data dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar atau general ledger ya. Caranya, kita lihat di sini ya, di kolom referensi. Yang pertama ada kode akun 6.200 dengan nilai di sebelah debit 8.825.000. Maka kita ke kode 6.200. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 31, deskripsinya kita isi dengan adjustment entries atau AE. Referensinya adalah halaman jurnal ini ya, yaitu halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah debit ya, sehingga balance-nya debit ketemu debit kita jumlah. Nah, berikutnya kita ke kode yang terdekat aja dulu ya, kode 6 lagi nih, ada 6.600, nilainya di debit 2 juta. Kita ke kode 6.600 ya, ini kode 6.600, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AE, referensinya kita isi dengan halaman jurnal yaitu halaman 1, nilainya letakkan di debit sehingga balance-nya debit ketemu debit kita jumlah ya. Berikutnya kode 6.500 dengan nilai 1.750.000. Kita ke kode 6.500 ya, ini kode 6.500. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di debit sehingga balance-nya debit ketemu debit kita jumlah. Berikutnya ini ada kode 6.300, nilainya 1.358.125. Kita ke kode 6.300 ya, ini kode 6.300. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AE, referensinya 1, nilainya letakkan di debit sehingga balance-nya balance debit. Berikutnya kode 6.400 ya, dengan nilai 1.375.000 di debit. Kita ke kode 6.400 ya. Ini ada depreciation expense, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AE, referensinya 1, nilainya letakkan di debit sehingga balance-nya debit ketemu debit dijumlahkan ya. Berikutnya kode 6.700, nilainya 10 juta. Kita ke 6.700 ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di debit sehingga balance-nya jadi debit ketemu debit kita jumlahkan ya. Kemudian kode 2.800 ya, kita ke kode 2.800. Ini kode 2.800 ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit ya, sehingga balance-nya kredit ketemu debit ini dikurangi jadi 0 ya.
Berikutnya kita ke kode yang terdekat lagi ya, ada kode 2 1.700. Nilainya dikredit 32.553.000. Kita ke kode 2 1.700, ini kode 2 1.700, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya balance kredit. Ya. Kemudian ada kode 2 lagi ya, ini 2.200, ada nilai di kredit 10 juta. Kita ke kode 2 1.200. Ya, ini kode 2 1.200. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya balance kredit 10 juta. Ya. Kemudian baru kita ke kode 1 ya. Yang pertama 1.600. Kita ke kode 1.600. Ya, ini kode 1.600. Kita lihat nilainya ada di kredit 8.825.000. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Berikutnya kode 1.800. Ya, nilainya 2 juta di kredit. Kita ke kode 1.800 ya. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi. Berikutnya kode 1.700. Nilainya ada di kredit 1.750.000. Kita ke kode 1.700 ya. Kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Ya. Kemudian di sini kode 1.400. Nilainya di kredit 1.358.125. Kita ke kode 1.400. Ya, ini kode 1.400, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit ditambah. Ya. Kemudian kode 12110. Nilainya di kredit 1.375.000. Kita ke kode 12110. Ya, ini kode 12110. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit di jumlah. Ya. Berikutnya di sini ada kode 1.900. Nilainya di kredit 110.822.000. Kita ke kode 1.900. Ya, ini kode 1.900. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi, jadi 0. Ya. Kemudian ada kode 9.300. Nilainya di debit 2.807.500. Kita ke kode 9.300. Ya, ini kode 9.300, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit di jumlah. Ya. Terakhir kode 2.600. Nilainya ada di kredit 2.807.500. Kita ke kode 2.600. Ya, ini kode 2.600, kita buat di sini. Tanggal 31, deskripsinya adalah AE, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya jadi balance kredit. Selesai untuk posting data dari jurnal penyesuaian ke buku besar. Ya. Nah, tahap berikutnya, setelah kita selesai memposting data dari jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar, kita akan membuat
kertas kerja atau worksheet. Ya, kita akan membuat worksheet ini. Nah, namun untuk pembahasan worksheet ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.